Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 18 Oktober 2021 hari Senin dan besok tanggal 19 Oktober 2021 hari Selasa ya. Jadi saya bahasnya waktu sesi satu break, ini video yang bagian kedua ya. Seperti biasanya saya bahas 16 saham, satu video 8 saham ya. Ini yang bagian kedua. Saya mulai langsung dengan AGRO ya. Jadi kalau kita lihat di sini AGRO, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Area buy on weakness memang saya sudah sebutkan kurang lebih sekitar area 2000 sampai dengan 2050 ya. Jadi kalau yang mau buy, kalau dia berhasil naik ke atas 2050 ya, silakan buy ya. Itu yang mau buy on weakness ya. Hari ini kan sudah naik di atas 2050. Jadi kalau yang mau buy on weakness silakan. Jangan lupa pasang stop lossnya di 1900 dan 1825 ya kalau buy ya. Jadi ini untuk yang buy on weakness. Memang ini sudah saya sebutkan trennya masih downtrend ya, jangka pendeknya ya. Jadi kita jangan terlalu banyak belinya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2200 kita tambah lagi, naik ke atas 2260 tambah lagi ya, naik ke atas 2400 kita tambah lagi. Jadi target berikutnya kurang lebih resistennya di 2600 dan 2800 ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, dia dari atas naik kemudian turun naik. Ini high-nya dia masih lebih rendah dari sebelumnya, malah turun lagi ya. Terus sideways lama dia berusaha naik, ternyata masih belum berhasil breakout higher high ya, dia malah turun lagi ya. Jadi ceritanya dia sudah uptrend, sideways ini kan lagi turun prosesnya ya, walaupun ini rebound 3 hari berturut-turut ya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja, santai aja sambil kita average up ya. Memang kalau kita lihat di sini, Pak Sunar ini asing mulai akumulasi ya. Katanya seperti itu, biasanya kalau asing net buy berarti akumulasi. Belum tentu sebenarnya ya. Kita sih fokusnya bukan di asingnya ya, kita fokusnya di pergerakan harganya. Kalau lihat dari indikator stokastik memang di sini golden cross ya. Tapi kalau kita lihat ya kan, masalahnya itu sebelumnya dia swing high-nya di sini dia turun, dia berusaha naik, dia gagal, dia turun lagi ya. Jadi sebenarnya masih belum benar-benar aman lah ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Karena kalau naik kita tambah lagi ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya informasikan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADRO ya. ADRO di sini untuk garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop loss-nya di 1805. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya, 1715. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah buy lah, minimal kalau dia naik ke atas 1805 buy ya. Ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 1805 dan 1715 maksimum ya. Memang dia setelah naik dia istilahnya konsolidasi atau sideways di area atas ya. Sebenarnya masih cukup wajar. Di sini kita jangan terlalu takut resisten ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1920, boleh tambah lagi naik ke atas 1970. Ini garis saya sebelumnya 1970, tapi swing high di sini 1980 ya. Boleh ikutan garis saya kalau naik ke atas 1970 buy, atau sekalian kalau naik ke atas 1980 buy ya. Kalau naik lagi ke atas 2030, boleh tambah lagi. Target berikutnya di Fibonacci extension 161,8% ya di 2200. Jadi Fibonacci extension itu saya tarik dari garis sebelumnya dari bawah ya. Jadi swing low yang di bawah, kemudian ini ya saya tarik dari swing low yang di bawah, kemudian swing high yang di sini ya 1600. Kalau dia selama bertahan di atas 1600 dia masih bisa naik terus ya. Ini 127,2% sudah terlampaui, berikutnya di 161,8% ya, sekitar 2200. Jadi uptrendnya masih sebenarnya masih cukup bagus ya, walaupun sekarang masih cenderung konsolidasi atau sideways di atas ya. Lebih cukup untuk ADRO. Berikutnya untuk Harum ya di sini ya. Kalau kita perhatikan Harum dia mulai bergerak naik ya. Di sini memang area buy on weakness sudah saya sebutkan 7550 ya. Jadi kalau yang mau buy sekarang boleh-boleh saja pasang aja stop lossnya. Kalau saya berikan garisnya di 7900 ya, memang agak jauh. Tapi kalau nggak mau kejauhan ya pasang aja di area 8025 stop lossnya ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak pasang? Boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 8500 tambah lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi dari high-nya hari ini kan di 8750 ya. Kalau naik ke atas 8750 silakan tambah lagi ya. Naik ke atas 9000 tambah lagi dan seterusnya. Tapi belinya bertahap aja. Ini terus terang aja sebelumnya kan uptrendnya bagus ya. Kemudian ini cenderung sideways istilahnya, konsolidasi di atas ya. Jadi kita sih jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kalau misalnya mau trading ya silahkan ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau nggak berani ya tunggu aja buy on weakness di area 7000
Ini ya sudah saya sajikan ya, 7.550 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7550, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau istilahnya mantul ke atas 7550 baru kita buy ya. Kurang lebih cukup untuk Harum ya. Berikutnya untuk emiten TLKM ya. Di sini TLKM dia masih berusaha untuk breakout lagi ya. Ini swing high-nya di sini 3850. Uptrend-nya masih cukup bagus. Kalau kita lihat ini seperti anak tangga ya, naik koreksi breakout dan seterusnya ya. Garis-garisnya sudah saya berikan ya bantuannya ya. Jadi kalau mau average up atau buy high sell higher, tunggu kalau dia naik ke atas 3850 buy ya. Atau kalau mau lebih awal ya, naik ke atas 3850 buy, naik ke atas 3850 tambah lagi ya. Berikutnya di 4000, berikutnya lagi kalau dia naik bisa sampai ke 4300 dan 4500. Uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus. Kalau mau buy on weakness ya, kalau dia koreksi tunggu aja di 3640. Artinya kalau dia turun di bawahnya 3640, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3640 kita buy ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul, kita jangan beli dulu. Karena ada kemungkinan kalau dia turun lagi, dia akan turunnya bisa dalam sampai 3430. Itu untuk Telkom ya, TLKM. Semoga masih lancar ya. Ini uptrend-nya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Memang di sini pembelian asing masih tinggi. Terus terang aja saya agak nyesal ya nggak punya Telkom ya, karena waktu itu saya lebih fokus ke perbankan, jadi portfolio saya nggak ada Telkom. Sebenarnya kalau dia ini sebetulnya ya ketika dia sudah breakout ke atas 1.500 saya mau tambah, tapi saya waktu itu bankingnya masih full ya, apalagi saham properti konstruksi ya, yang konstruksi BUMN ya itu lumayan banyak, jadi saya nggak sempat nambah ya terlalu banyak nanti ya. Seharusnya masih cukup bagus ya, jadi tapi saya masih belum buy lah. Mudah-mudahan kalau dikasih kesempatan nanti kalau saya ada tempat ya untuk di portfolio, mungkin saya mau memasukkan Telkom juga ya. Tapi sejauh ini masih cukup bagus uptrend-nya, jadi jangan terlalu khawatir. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ESA. Dari ESA kemarin naik tinggi, hari ini masih naik. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, buy on weakness sudah saya sebutkan. Naik ke atas 350 boleh buy ya. Ini adalah Fibonacci extension 1,8%. Naik ke atas 374 tambah lagi. Kalau yang mau buy, kalau dia naik ke atas 400 tambah lagi boleh atau buy ya. Naik ke atas 422 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja, target price-nya sekitar 500 ya. Kalau dia naik ke atas 500 boleh tambah lagi maksudnya boleh ya. Target berikutnya di 525 dan 550. Nah, ini dia masih cukup bagus. Jadi intinya ya, selama di atas 350 untuk ESA masih cukup bagus. Pasang stop loss-nya di 350. Kalau mau buy sekarang silakan. Nggak ketinggalan kok, nggak gitu ya. Memang sebelumnya turun, ya kan sudah mulai naik. Ya, kita jangan terlalu takut lah ya. Kalau naik jangan dicurigai turun ya. Kalau sudah turun jangan dicurigai naik ya. Kalau dia masih turun lagi berarti kita harus cut loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Ini untuk weekly-nya ya. Maaf, weekly-nya ya tadi ya. Untuk daily-nya garisnya sama ya. Kita naik ya. Jadi saya salah klik ya. Ini daily chart-nya seperti ini ya. Nanti naik lagi ke atas 400 tambah lagi, naik ke atas 422 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan sampai ke 500. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Mungkin ada yang bilang, "Oh, sebentar, ini kan 422 resistennya cukup kuat ya." Di sini sebelumnya ya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 422 ya kita tambah lagi kalau mau tambah lagi. Ya kan? Ada yang sebelumnya bilang, "Loh Pak Sunda, kalau tambah lagi average up kan nilai average-nya lebih tinggi nanti." Ya memang lebih tinggi, tapi kan profitnya nilai rupiahnya makin banyak ya kalau dia masih naik terus ya. Karena uptrend-nya masih cukup bagus ya, kenapa kita takut ya seperti itu ya. Misalnya dari bawah ya, sudah beli 350. Kemudian tambah lagi ke 374 ya. Seperti saya sebutkan garis-garisnya. Loh, berarti kan average-nya naik. Tapi kan nilai rupiah Anda kan masih tinggi, lebih banyak kan. Karena Anda tambah lagi kan, ini masih naik lagi kan. Akhirnya sampai 388 ya hari ini ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Kita santai aja ya, seperti itu ya. Saya percaya kok kunci di sukses di saham itu ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBTN. Jadi BBTN ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Yang rajin nonton analisa saham mingguan ya, mencatat ya, dan tentu saja buy ya. Kalau nggak buy, mencatat doang, takut-takutan, ya percuma ya, seperti itu. Saya ada loh, nggak cuma satu member ya beberapa lah boleh dikatakan yang sharing ya, yang berani sharing, makanya saya tahu ya. Dia bilang, "Pak Sunar, ini saham lagi bullishnya, tapi saya kalau beli itu takut-takutan ya, jadinya itu di portfolio saya itu cashnya lebih banyak, portfolio sahamnya sedikit walaupun masih hijau ya." Ya itu karena Anda itu psikologinya belum mantap karena masih takut-takutan.
Makanya kan saya sudah bilang dari awal ya, kalau resisten breakout ke atas itu kita jangan takut-takut beli lagi ya. Kalau uptrendnya masih bagus, kenapa nggak beli? Kalau misalnya sudah breakout ya, ya kan, kemudian tiba-tiba berbalik arah ke bawah nyangkut ya, ya itu bukan salah Pak Sunar karena menyesatkan, enggak ya, karena saya nggak bisa kontrol harga saham di pasar saham. Kalau saya bisa kontrol, oh ini harus naik nggak boleh turun, ya pasti semua orang kaya raya ya ikutin saya ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, kalau trennya masih bagus ya dia masih bisa naik. Jadi kita jangan terlalu takut naik ke atas. Ini karena garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau berani buy high sell higher, silakan. Kalau naik ke atas 1810 tambah lagi, naik ke atas 1845 tambah lagi, dan seterusnya. Belinya bertahap aja. Kalau takut ya buy on weakness di 1570 ya, seperti itu ya. Tunggu koreksi, kalau dia berhasil rebound barusan beli. Bukan berarti tunggu ke turun ke 1570 terus buy, enggak ya. Kita tunggu rebound. Tapi berhubung dia higher high, ini saya naikkan ya. Buy on weakness tunggu di 1660. Itu yang mau buy. Kalau misalnya ketinggalan nggak berani buy sekarang, tunggu di bawah ya, tunggu di 1660. Bukan berarti turun di 1660 langsung hajar kanan buy, enggak ya. Kita lihat kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul, kita buy. Buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 1715 kita tambah lagi, naik ke atas 1770 tambah lagi, dan seterusnya. Target price-nya memang di 2000. Kalau dia berhasil naik ke atas 2000, kalau masih ada uang, kalau mau tambah lagi silahkan ya. Target berikutnya di 2150. Kita jangan terlalu takut resisten di sini Pak Sunar. Ini naik ke 2000 ya. Nanti turun aja ke sini. Saya antri di sini nanti dikasih ya. Seperti itu ya. Kan nanti naik lumayan kalau naik lagi ke atas 2150. Iya kalau dia rebound lagi ke atas ya. Kalau dia malah turun lagi ke bawah, Anda sudah beli terus Anda terus hold ya, nggak mau pasang stop loss, ruginya makin dalam. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Mas Sunar ini resisten 2000. Ya seperti sebelumnya di sini ya. Jual. Tuh, nanti belinya di bawah di sini ya, 1500-an. Ya kalau mengulang seperti ini ya, enak ya. Kalau bisa mengulang persis seperti sebelumnya ya, 100% ya. Semua orang kaya raya ya. Pas di 2000 jual terus antri lagi buyback di sini, nanti bisa panen lagi di 2150. Belum tentu ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah ya. Yang susah itu musuh utama di trading ya, ataupun investasi, itu sebenarnya bukan pasar ya. Dan mungkin pasar juga sih kalau kita belinya di saham-saham yang fluktuasinya tinggi ya. Seperti contohnya ya, ini tadi ada yang tanya IATA ya, sebentar saya singgung ya. Karena ada aksi korporasi ya, IATA beli BHET, kalau salah seperti itu ya. Ini tiba-tiba melambung tinggi, volumenya tinggi. Sebelumnya kan dia tidur di 50 kan, tiba-tiba naik kan. Ya kalau kita nggak ngerti resikonya, tiba-tiba kita beli, ya kan, mungkin besoknya kan lagi arah ya, auto reject atas. Besoknya kalau dia dibuka, ada kesempatan beli langsung aja kanan, ya kan, tiba-tiba turun. Ya itu kan resiko kan di Anda sendiri ya, karena Anda nggak paham kenapa kok dia tiba-tiba naik tinggi ya. Nah, ini kan fluktuasinya tinggi, jadi Anda harus tahu ya, gitu ya. Jadi semuanya itu musuh di saham itu sebenarnya sih saya lebih pengalaman dari 2013 ya. Musuh besar di saham itu adalah diri Anda sendiri ya. Jadi Anda harus sabar, fokus, dan disiplin ya. Gitu ya. Ada yang nggak fokus ya. Saham yang dipegang nggak naik-naik, tiba-tiba lihat, oh itu grup sebelah bilang IATA, bandar masuk. Udah ikutan masuk gitu ya. Nggak taunya jepret. Ya kalau besoknya masih bisa naik lagi kalau dibeli ya. Kalau dia malah turun lagi balik ke 50, nyangkut ya nanti ya. Jadi jangan terlalu ikut-ikutan ya, harus ada plan ya, seperti itu ya. Ya saya nggak nyarankan beli IATA, nggak ya, masih belum ya, karena masih arah ya, biarkan dulu lah ya. Berarti kalau nggak dapat ya bukan rezekinya kita ya. Nah ini kalau kita lihat di sini dia berusaha untuk naik ke atas 9100 ya, untuk SMGR ya. Jadi kalau semen Indonesia ini naik ke atas 9100, kalau mau buy hasil higher atau tambah lagi silakan ya, untuk SMGR. Terus terang untuk SMGR saya hari ini agak antri buy ya, saya mau tambah lagi. Tapi sepertinya saya lihat dulu ya, antri buy saya belum done ya, karena saya tadi waktu itu nawarnya di bid ya 8950, belum done. Jadi sebenarnya saya mau average up ya, tapi belum dikasih ya. Ya nggak apa-apa lah, ya saya tunggu aja. Lagi pula saya sudah punya ya, jadi saya masih belum tambah lagi. Kalau naik ke atas 9100 ya, atau 9125 mungkin saya mau tambah lagi, tapi masih belum lah ya. Saat ini masih santai aja. Naik ke atas 2400 tambah lagi, kalau mau buy hasil higher ya tambah lagi silakan. Target berikutnya di Fibonacci retracement 38,2% ya. Di area sekitar 10.250 ya. Ini saya gambarkan Fibonacci retracement sebelumnya di area uptrend ya. Karena ini sudah berubah arah ya.
Coba saya geser aja ya ke samping sini ya, Fibonacci retracement-nya ya. Dari 10 lebih enak. Jadi kalau dia naik lagi ke atas sini ya 9.800 tambah lagi target berikutnya sekitar 10.775. Naik lagi target berikutnya sekitar 11 ribuan ya. Fibonacci retracement 61,8%. Saya ganti ya Fibonacci retracement-nya di arah downtrend-nya. Jadi sebenarnya kalau lihat SMGR itu kondisinya dia parameternya masih downtrend karena kalau saya tarik garis dari swing high-nya di sini dan swing low-nya, dia masih berada di bawah Fibonacci retracement 38,2%. Memang secara chart pattern ya, ini ada peluang membentuk double bottom ya kalau kita lihat di sini ya. Mungkin di weekly-nya lebih kelihatan ya. Ini seperti huruf B ya. Tapi dia belum tergenapi pattern-nya. Kalau kita trade berdasarkan chart pattern, kita nggak boleh mendahului chart pattern-nya. Dalam arti kalau ini double pattern ya, double bottom ya, kan ini belum terbentuk. Kita belinya kalau dia berhasil breakout ya itu baru beli. Kalau pakai chart pattern pakai double bottom ya, naik ke atas 9.600 barusan beli ya. Yang minimal kalau di garis Fibonacci retracement 38,2% lah. Ya kurang lebih akurat lah, sama lah ya. Makanya saya suka pakai Fibonacci retracement seperti itu. Kalau yang belum paham mengenai Fibonacci retracement ya silakan nonton video edukasinya, ada linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup ya untuk SMGR. Sebentar, satu lagi yang terakhir ya, saya cek dulu ya. Sebelumnya bagian pertama sudah bahas BBRI, Antam, BBNI, BRIS, Arto, MDKA, BMRI, dan Pegas ya, 8 saham. Kemudian di bagian kedua ini saya bahas 8 saham ya, AGRO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Terakhir PDBA ya. Nah, kalau kita lihat di sini PDBA dia masih cukup bagus ya, konsolidasi di area atas. Jadi yang kalau mau tambah lagi naik ke atas 2870, kalau mau tambah lagi sih silakan ya. Hanya hari ini 2870. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 3000, boleh tambah lagi target berikutnya di 3100 dan 3180. Ini saya gambarkan target price-nya dari sebelumnya di sini ya, di 3180. Nah, untuk PTBA ini ya, kalau kita lihat dia berhasil breakout ke atas 3180, ini kan rounding bottom besar ya. Dia kalau berdasarkan chart pattern, dia kenaikannya masih bisa naik sampai 4940 loh ya, masih tinggi ya. Jadi nggak perlu terlalu takut ketinggian ya, tapi jangan terlalu agresif ya. Jangan nanti katanya Pak Sunar jangan terlalu takut ketinggian terus beli sebanyak-banyaknya pakai margin, nanti turun lagi nyalakan Pak Sunar, analisanya ngawur ya. Sebenarnya di sini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3180, dia masih peluang untuk naik sampai pas 940 ada ya, seperti itu ya. Fokusnya di pergerakan harga sahamnya, jangan lihat di harga batu baranya ya, seperti itu ya. Kalau Anda lihat harga batu baranya, ada yang bilang sebelumnya di komentar, kalau trading saham batu bara ya tentu saja lihat harga saham batu baranya juga ya Pak Sunar gitu, karena gitu ya. Kalau kita lihat harga saham batu baranya harusnya nggak nyocok dong, dalam arti gini, ini kan hanya di sini dia lebih rendah daripada sebelumnya ya, padahal harga batu baranya kan sudah lebih tinggi daripada harga sebelumnya di sini ya. Jadi nggak pasti ya, yang penting sabar, fokus, dan disiplin, itu kata kuncinya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya ya, seperti biasanya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, kemudian bantu like juga, nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa komen juga ya kalau ada saran atau pertanyaan. Ini bagian kedua, jangan lupa nonton bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kemudian di akhir video ya saya ucapkan ya doa ya, jadi semoga selalu sehat, selalu damai dan sejahtera ya. Saya yakin Anda akan diberkati yang luar biasa banget ya, seperti itu ya. Jadi orang yang baik, doa yang baik. Jadi kalau sudah naik, jangan didoakan turun ya, hanya karena Anda ingin beli ya, salah ya. Kalau Anda sudah naik, Anda doakan turun, nanti Anda beli di bawah. Ya kalau sudah turun, Anda beli, trennya sudah balik arah ke downtrend, dia makin turun ke bawah, ya Anda makin rugi ya. Jadi doa itu doa yang baik, jangan didoakan turun karena Anda belum punya sahamnya. Kalau uptrendnya masih bagus, Anda masih ada kesempatan beli kok ya. Uptrendnya masih bagus ya, bisa naik lagi ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Terima kasih banyak.